Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab ingat mati dan tidak banyak angan-angan bagian ke-6. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari, jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Ketika sore bisa melakukan kebaikan, jangan menunggu besok. Ketika malam bisa melakukan kebaikan, tidak usah menunggu yang lain, waktu yang lain. Jadi ingat mati itu bisa membuat orang selalu beramal soleh kapanpun dimanapun dengan apa yang kita miliki. Kapan itu saya pernah lihat video orang Tulungagung. Orang Tulungagung ini membuat masjid namanya Al-Fatah di Tulungagung. Masjidnya itu mewah kayak hotel. Diberitakan menelan biaya, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan habis 80 miliar. Wong kayak hotel. Dan masjid ini dibangun oleh Pak Trimo, namanya yang membangun itu Pak Trimo. Dia potongannya bukan potongan orang kaya, orangnya hitam. Kemudian jadi marbot di masjid itu. Bayangkan ya, yang membangun masjid itu ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 80 miliar habisnya. Si yang membangun ini jadi marbot. Kadang ngikutin jadi tukang sapu. Saya yakin dia ini orang yang ingat mati bahwa suatu saat semua yang dimiliki itu akan ditanyakan. Jadi luar biasa. Masjid ini juga disediakan di bawahnya itu di basementnya. Jadi parkir bawah tanah basementnya. Itu mobil-mobil mewah, bukan mobil Innova, bukan mobil Avanza ya, mobil mewah, Alphard ya, Innova Reborn ya, dan mobil-mobil mewah lainnya. Mobil ini dijadikan apa ya? Sebagai alat pelayanan kalau jamaahnya sakit atau apa itu digunakan mobil-mobil itu. Dan umpama ada penceramahnya diundang untuk datang ya pakai mobil itu. Bukan hanya ini di sini saja ini kebaikannya Pak Trimo itu. Dia juga memberikan uang sebanyak 10 miliar untuk mengelola masjid. Dan yang terakhir 12 SPBU pom bensin ya, itu diwakafkan untuk mengelola masjid. Jadi imamnya, tukang azan semuanya itu dibayar pakai uang itu. Saya ya kagum juga ya. Tapi saya tidak kalah sama Pak Trimo. Kalau Pak Trimo bisa melakukan begitu, saya karena orang miskin, ya orang tidak punya lah, tidak kaya, ya cukup niat. Nah, niat kalau punya uang banyak ingin seperti Pak Trimo, pahalanya sama loh ya. Asalkan memang tidak punya. Jadi cukup niat. Jadi kita yang tidak mampu untuk melakukan ini,
melihat video ini, cerita ini, niat saja. Nanti kalau saya kaya seperti Pak Trimo, ingin seperti Pak Trimo membangun masjid semegah itu, semewah itu. Apa usahanya Pak Trimo ini? Pak Trimo ini usahanya importir kacang terbesar di Indonesia. Jadi pengusaha kacang lah, jualan kacang. Ya mon karo jualan ning toko-toko sekilo 2 kilo, ya badan paling karo 100 200 ya. Tapi ini nasional. Ini bagian dari selalu beramal soleh, tidak menunggu waktu. Nah, termasuk kowe ini, ini bagian dari caranya kita beramal soleh. Mak kadebek sekut di ngano jajan, bola banyak jajan nih. Mohon bisa deki ibu-ibu tambah aja. Jadi bene saya ngaji nih kan bene laki malolo pada ibu-ibu juga. Di umpaman deki ngano boleh tambahin. Bisa sih. Walan bek sekut kayak lakian malolo. Mungkin karena tahun neng. Neka jajan neka dari duren neka. Bek jauh sampai dapat kantoh dari nah terus neka. Gabai sango amal pagi neng akhirat. Ada lagi ini. Nih saya cuma ngasih motivasi yang tidak mampu melakukan, niat saja wis, niat saja. Menteri Pertanian itu namanya Pak Amran. Dia kaya itu sebelum jadi menteri memang kaya. Membangun masjid itu apa ya, biayanya, dananya itu pribadi sebanyak 1 triliun. Wah, posa ya. Karena memang Pak Amran ini menginginkan masjid itu menjadi pusat peradaban di Indonesia. Peradaban Islam di Indonesia. Jadi masjidnya itu bukan hanya soal jamaah saja, tapi nanti ada tempat riset, tempat pendidikan, tempat survei, macam-macam. Jadi masjid yang dibangun oleh Pak Amran ini di Makassar, rumahnya Makassar, tapi kantornya di Jakarta. Jadi bukan uang pemerintah, uang pribadi. Jadi kalau dilihat dari atas, dari jauh, masjidnya itu kayak mata menghadap ke langit. Jadi ada lingkarannya itu. Dan masjid ini lebih mewah daripada hotel. Ini alasannya Pak Amran, ya saya buat masjid ini lebih mewah daripada hotel karena ini rumah Allah. Saya harus melayani tamu-tamunya Allah lebih mulia daripada tamu-tamu yang datang ke hotel. Panjen di WC ya, kecak di WC, dari WC tak kecak ya. Jadi Pak Amran itu membangun masjid semegah itu menghabiskan dana sekitar 1 triliun. Berapa 1 triliun? Ya banyak lah pokoknya. Ketibi boleh. Jadi Pak Amran itu membangun masjid dipersembahkan untuk ibunya agar supaya nanti menambahi amal solehnya. Kita bagaimana? Tidak mampu, tidak usah kepo ya, tidak usah protes Allah Taala kalau tidak mampu. Ya niat saja, nanti kalau punya uang banyak ingin bangun masjid seperti Pak Amran, pahalanya sama saja, kan sudah disebutkan kemarin beberapa waktu yang lalu hadisnya itu. Kalau tidak mampu bagi yang miskin-miskin ya niat saja, cukup begitu. Sekarang hadis yang kedua, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu, muttafaqun alaih. Sabda Nabi, tidak ada haknya orang muslim sampai 2 hari kecuali wasiat yang paling baik adalah mewasiatkan tentang kewajiban baginya. Artinya apa? Kita ini sebagai orang Islam, agar supaya wajibnya kita ini terjaga, maka saling menasihati, saling berwasiat. Kamu sholat, kamu keluarkan zakat. Sebaiknya begitu. Tapi ketika prakteknya di lapangan,
kayaknya hadis ini kadang dilawan oleh tetangganya yang sesama Islam, yang sesama Muslimnya, yang diingatkan, kamu sholat kenapa? Kamu puasa kenapa? Biasanya laban, biasanya. Oh, tak seharusnya orang lah, apalagi yang tibi gitu. Ya, repot ya. Bagaimana ini melaksanakan hadis ini? Karena ini berhubungan dengan ingat sama mati. Kalau mau bisa mampu silahkan lakukan. Mengingatkan orang lain untuk melakukan kewajiban. Tapi kalau takut disentak ya tenang ya, cukup dalam hati aja. Karena orang tidak sama ya. Jangankan begitu ya, di masjid saja jamaah itu beda-beda ya. Ada jamaah yang kalau diatur itu mudah mau. Ada yang enggak. Ketika dikasih tahu itu malah sedikit melawan. Di masjid mana saja, di mana saja begitu. Jadi gimana enaknya? Jadi kalau memang mau menyampaikan hal ini, maka sampaikanlah dengan cara yang halus. Saya itu pernah ya mengingatkan orang, ya melawan. Untungnya orang itu bukan orang sini. Jadi saya itu kayaknya mau diajak gelut begitu. Bukan orang sini, tapi sering ke sini, sering ke masjid. Jadi ketika diingatkan, jadi datang ke saya itu melewati kayak mau ngajak gelut begitu. Ya begitulah, ya menjaga kebaikan itu memang kadang ada tantangannya. Gak diingatkan ya salah. Kayak soal suci najis dari jeding, keluar dari jeding, masuk masjid. Nah itu kan wajib untuk kita ingatkan. Kadang ketika diingatkan, ya itu tadi kayak mau ngajak gelut. Kadang jamaah itu macam-macam ya. Entah itu karena tidak tahu apa ya. Naik ke masjid itu sak sandalnya. Ya di teras sebelah timur itu orangnya ya perempuan, ya modelnya model SDM menengah ke atas. Tapi ya gitu, ketika pasang sepatu, pasang sandal, naik sak sandalnya. Ya diingatkan, suci. Oh maaf ya, saya itu heran ya. Ini tidak tahu masjid apa gimana ya. Kok bisa sampai naik ke masjid sandal sama sepatunya itu. Kadang masuk ke jeding itu ya gitu. Jeding itu kan harus dilepas sandalnya. Masuk semua sandalnya. Ada juga kadang ya. Masuk ke jeding diingatkan kan jeding perempuan. Diingatkan kan laki-laki. Ya gitu. Kadang ada ya terima kasih. Kadang ngejawab. Kan tidak ada orang perempuannya Pak ya. Kan ruwet ya, jadi aturan TV ya. Jadi ada jamaah laki-laki masuk ke jeding perempuan. Ketika diingatkan itu melawan. Pak itu tempatnya perempuan, laki-laki di sana. Kan tidak ada perempuannya Pak. Lagi ruwet lah malah daerah. Datang neng balai mana. Kadang ya tengel lah laki-laki masuk di jeding perempuan. Orang tengel kan repot ya. Yorak tak keding, yorak tak kedut kula sampai atau wat sar wat. Jadi ingat kula akikir jelingnya, padahal saya dak kikir itu. Keng polan saya celok retengel. Ting lebranyeng baru atau le pagela. Sana Pak ya. Wagu-angguan, macam-macam orang ini. Jadi ya di antara kita itu mengingatkan kepada orang lain untuk berbuat baik, beramal soleh atau melakukan kewajiban, bagian dari caranya kita ini ingat sama mati. Jadi ingat mati bener ngelamun mati itu bener. Kebaikan-kebaikan yang harus disampaikan ya disampaikan. Kemudian kalau memang salah ya disampaikan salah. Ada juga itu ketika diingatkan marah-marah. Padahal sudah tugasnya itu. Oh kamu ini salah, ini enggak bagus, ini kurang suci. Ngelawan, ada yang begitu. Ngelawan. Jadi ya begitulah. Hidup itu memang harus saling menjaga masjid, menjaga kewajiban yang harus dilakukan. Kadang enggak, memang mau. Malah pesan kalau saya ini anu masjid, saya dinasihati, minta dibimbing terus. Ada yang begitu. Ada yang enggak, dikasih tahu itu ngelawan, ada yang begitu.
Dari saya lakukan apa yang memang itu harus dilakukan. Umpama nanti ada yang tidak enak, ya biasa itu ujian, ya ujian. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.